Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa kabadi ambiya bersama auliya wa syaikhil mu'allim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Hakim, ya Fatahu ya Mubin. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatikal wasi'ata ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa alima ta'wil wa adim bin nasi bil hajji atuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajin amik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi bi'ulumihi wa barakatihi wa asrarihi fi dhari ila anqal. Allahumma sakil lana kutuba kullaha. Pemirsa dimanapun Anda berada, puji serta syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur senantiasa kita panjatkan kehadiratnya. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya. Mudah-mudahan senantiasa sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pemirsa dimanapun Anda berada, dalam kesempatan yang berbahagia ini masih di channel Rumah Ngaji Online dalam kajian kitab Sapinah meneruskan syurutu jam'i taqdimi, syarat-syarat jama' takdim. Salat sunnah jama' itu ada dua. Yang pertama jama' takdim, yang kedua jama' takhir. Jama' takdim adalah sholat jama' yang didahulukan, sedangkan jama' takdim adalah sholat jama' yang diakhirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu jam'i takdimi, paslun utawi iki iku pasal sawiji. Syurutu jam'i takdimi utawi pirang-pirang syarate jama' takdim iku arbaatun ono papat. Al bada'atu sawiji iku ngawite bil aula kalawan salat kang awal, wa niyatul jam'i lan niat jama' fiha ing dalam salat kang awal, wal mualatu lan tuluy-tuluy bainahuma ing antarane salat dua. Wadawamul dua nana, di antara dua salat kang dijamakan, wadawamul udri lan langgenge udur. Syurutu jam'i takhiri paslun utawi iki iku pasal sawiji. Syurutul jam'i takhiri utawi pirang-pirang syarate jama' takhir iku itnani ono loro.
Niatu takhiri sawiji ikun niat jama takhir. Wa qad baqiya lan hale teman-teman injih tetep min waktil ula saking waktu salat kang awal ma opo barang yasauha kang opo barang kang yasauha kang kamut opo barang ing salat kang awal wadawamul udri lan langgenge udur ila tamami tsaniyati dugi sampai maring sampurnane salat kan kapindone. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat jamak takdim. Menjelaskan syarat jamak takdim. Adapun syarat jamak takdim itu ada 4. Jadi ketika kita berperjalanan, salah satunya perjalanan ya, nanti ketika beberapa alasan ada uzur, itu diperbolehkan sholat jamak. Jamak itu sholat yang digabungkan. Tapi ada yang didahulukan. Contoh seperti sholat asar ditarik ke sholat duhur. Namanya jamak takdim. Adapun syarat jamak takdim ada 4. 1. Memulainya dengan sholat yang mempunyai waktu, yaitu waktu hadir tersebut. Ya. Artinya kalau misal tadi kita sholat jamak takdim asar ditarik ke duhur, berarti dilaksanakan jamak tersebut di sholat zuhur. Karena sholat asar ditarik ke sholat zuhur. Yang kedua, niat menjamak takdim di sholat yang pertama tadi. Ya. Adapun yang pertama memulainya dengan sholat yang mempunyai waktu hadir. Yaitu pas waktu hadirnya sholat zuhur. Ya. Maka di sholat zuhur dia melakukan jamak takdim. Yang kedua niat menjamak takdim di sholat yang pertama. Artinya niatnya itu di sholat zuhur. Paham ya? Niat saya sholat jamak takdim asar tali ke duhur. Berarti di sholat zuhur. Yang ketiga, harus terus menerus antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua. Tidak boleh terputus. Ya, harus terus menerus antara sholat yang pertama dan sholat yang kedua. Yang keempat, harus langgeng udurnya. Ini yang keempat. Adapun niat jamak takdim, yaitu nawaitu usolli fardhu duhri majmu'an bil asri fardhu lillahi ta'ala. Boleh seperti itu ya. Ini niat ketika jamak takdim. Atau nawaitu usolli fardhu maghribi majmu'an bil isya fardhu lillahi ta'ala. Atau kita biasa usolli fardhu maghribi majmu'an bil isya fardhu lillahi ta'ala. Boleh. Artinya ketika kita sedang melakukan jamak takdim, yaitu niat sholat jamak diniati ketika sholat yang pertama. Kalau misal tadi ketika waktu duhur, maka di waktu duhur berniat dan sholat asar ditarik ke waktu duhur. Kalau di dalam sholat maghrib, niatnya di dalam sholat maghrib. Ya. Itu tadi sholat jamak yang disebut dengan jamak takdim. Adek misal pergi-pergian ketika sekolah studi tour. Kemana? Ke Jogja. Ketika ke Jogja otomatis perjalanannya itu sangat jauh, sudah melebihi daripada 85 ke sana atau 89 ke sana. Otomatis adek diperbolehkan untuk sholat jamak. Artinya sholat jamak takdim.
Kalau misal mau didahulukan. Contoh misal ade ke Garawangi dulu ya. Ke Garawangi, ke desa Garawangi, keluar dari desa atau ke desa Lengkong, baru dari desa itu kita sholat ya, diperbolehkan untuk sholat jama takdim. Kalau berangkatnya dari Kuningan yaitu sholat zuhur, maka dari desa Garawangi diniati sholat jama takdim yaitu di waktu duhur. Allahu Akbar, langsung sholat jama takdim. Asar ditarik ke duhur. Kalau berangkatnya maghrib, isya ditarik ke maghrib. Ya, itu disebut dengan sholat jama takdim. Niatnya sudah tadi disampaikan. Kemudian yang kedua, jama takhir. Adapun syarat jama takhir itu ada 2 saja. Apa saja? Niat menjama takhir di dalam sholat yang pertama. Yaitu niat jama di dalam waktu sholat yang pertama. Kapan saja asal di dalam waktu sholat yang pertama. Nih deh, sholat jama takhir beda dengan jama takdim. Ade dari sini menuju ke Jakarta. Ketika di Jakarta sholat maghrib dari sini jam 4 sore. Tiba-tiba ketika di perjalanan di Bekasi sudah menjelang sholat maghrib. Azan sholat maghrib. Allahu Akbar. Posisi dalam bis. Belum memungkinkan untuk sholat. Maka niatnya mau diakhirkan sholat maghrib ditarik ke sholat isya. Maka disebut dengan jama takhir. Paham ya dek? Sholat maghrib diakhirkan ditarik ke sholat isya. Maka ade pas sholat maghrib itu niat di bis ini ya. Di bis niat saya sholat maghrib ditarik ke isya. Berarti nanti diakhirkan sholat maghrib diakhirkan ke sholat isya. Kalau yang tadi sholat jama takdim yaitu sholat yang dikumpulkan tapi didahulukan. Sholat asar didahulukan ke sholat duhur. Sholat duhur kemudian dikumpulkan dengan sholat asar. Di dalam waktu itu. Waktu terdahulu yaitu sholat duhur. Sedangkan kalau jama takhir diakhirkan. Sholat maghrib harusnya di waktu maghrib ini ditarik ke waktu isya. Maka ketika adzan maghrib ada berniat. Walaupun belum sholat berniat. Niat saya sholat maghrib. Jama takhir ditarik ke isya. Nah ditarik ke isya. Baru nanti ketika ada sudah sampai di Jakarta. Sholat isya atau jam 8 sudah lebih. Ya tadi waktu isya sudah masuk dan sudah nyampe jam 8. Maka adek melaksanakan tadi sholat isya dengan sholat maghrib. Ya, sholat isya dulu baru sholat maghrib. Paham ya? Itu yang pertama. Artinya ketika adek tadi dalam perjalanan itu kita sudah niat dulu. Ya, artinya ketika pas azan maghrib maka itu sudah niat. Ya. Yang kedua langgeng uzurnya. Artinya dawam uzur. Artinya ketika udur itu ada sampai sempurna sholat yang kedua. Uzur itu masih berlangsung. Kalau bisa udurnya sudah hilang sebelum sholat kedua itu tidak bisa. Tapi ketika ada udur ya sampai sholat kedua. Maka itu diperkenankan untuk jama takhir. Niat sholat jama takhir. Nawaitu takhirud duhri ilal asri. Itu sudah cukup. Ya, saya berniat mentakhir duhur
sampai ke asar fardhu lillahi ta'ala. Nawaitu ta'khirad duhri ilal asri, itu sudah mencukupi ya. Ataupun nawaitu ta'khiral maghribi ilal isya ya. Kalau menjamak takhir sholat maghrib ke sholat isya, jadi sholatnya diakhirkan deh, dikumpulkan, setelah dikumpulkan diakhirkan, itu disebut jamak takhir. Kalau didahulukan kemudian dikumpulkan disebut jamak takdim ya. Itu tadi penjelasan antara jamak takhir dan jamak takdim. Biasanya pemirsa, sholat ini jarang kita lakukan kalau tidak berpergian ya. Biasanya ketika kita berpergian insya Allah sering kita amalkan ya. Maka kita belajar tadi ketika berpergian ini untuk melakukan rukhsah, yaitu dengan sholat jamaah ini. Walaupun kita bawa kendaraan sendiri, kita mengambil sunnah sebagaimana Rasulullah bersabda, aku senang untuk mengambil rukhsah itu sebagaimana aku membenci kepada keburukan. Artinya ketika ada rukhsah keringanan dari Allah, Rasulullah pun melakukan mengambil daripada rukhsah keringanan tersebut. Kemudian kita masuk kepada sholat qashar. Syurutul qasri, syarat-syarat sholat qashar. Paslun utawi iki iku pasal sawiji. Syurutul qasri utawi pirang-pirang syarate sholat qashar iku sab'atun ono pitu. Ayakuna sabruhu marhalatain wa ayakuna mubahan wal ilmu bijawajil qasri wa niyatul qasri indal ihrami wa antakuna sholatu rubaiyatan wa dawamus safari ila tamamiha wa alla yaktadiya bimutimmin fi juz'in min sholatih. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita berpindah kepada sholat qashar. Adapun sholat qashar itu sholat yang diringkas. Kalau sholat jama' itu sholat yang dikumpulkan. Sholat maghrib dengan sholat isya. Sholat duhur dengan sholat asar. Itu disebut jama'. Sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat dikumpulkan, itu disebut sholat jama'. Sedangkan sholat qashar, sholat duhur diringkas menjadi 2, yang tadinya 4 menjadi 2, sholat asar yang tadinya 4 menjadi 2, begitu. Itu disebut sholat qashar. Adapun syarat sholat qashar itu ada 7. Salah satu beberapa daripada sholat qashar ya, sholat qashar ada 7 syarat. Salah satunya yang pertama adalah harus keadaan perjalanannya dalam perjalanan yang jauh, yaitu antara 2 marhalah. Jadi keadaan orang yang sedang bersafar itu bersafarnya dalam keadaan bersafar yang jauh. Kurang lebih safarnya itu antara 89 ya, ada yang mengatakan 83 ya. 89 itu sudah 2 marhalah. 85, 89 itu sudah tadi disebut 2 marhalah ya. Yang kedua, bersafarnya harus safar yang dibolehkan oleh hukum syar'i ya. Artinya safar ini bukan termasuk safar untuk kemaksiatan ya. Yang ketiga, harus tahu kepada dibolehkannya qashar.
Ya, harus tahu dibolehkannya untuk qashar. Yang keempat, harus niat qashar di dalam waktu takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram niat mengqashar. Yang kelima, sholatnya harus sholat yang berjumlah 4 rakaat. Ya, artinya sholat 4 diringkas menjadi 2. Kalau sholat maghrib 3 jadi 1 tidak bisa. Ya, 3 misal 2 1 itu gak bisa. 3 2 dan 1 tidak bisa. Harus tadi sholat yang 4. Ya. Yang keenam, langgeng saparnya sampai kepada sempurna sholatnya. Ya, ini sholatnya artinya sholatnya itu terus menerus. Wadawamus sapar, artinya berperjalanannya terus menerus, maaf ya. Dawamus saparnya terus menerus sampai sempurna sholat itu. Ya, artinya ketika perjalanan masih dalam keadaan sholat zuhur dan asar itu masih di perjalanan begitu. Yang ketujuh, tidak boleh bermakmum kepada orang yang sholat, artinya tidak boleh bermakmum seseorang kepada orang yang sholat qashar. Artinya begini, orang yang bermakmum, orang yang sedang sholat qashar tidak boleh bermakmum kepada orang yang sholat sempurna. Kita misal bermakmum sholat di qashar 2 rakaat dari sholat duhur, bermakmum kepada orang yang sholat duhur 4 rakaat sedang sempurna, itu tidak boleh. Ya, ini orang yang tadi dia tidak boleh untuk mengikuti, ya, tidak boleh mengikuti kepada orang yang bimutimin. Bimutimin ini kalawan wong kang sholat sampurna pijujin ing dalam bagian min sholatihi saking sholate wong kang sampurna sholate. Jadi tidak boleh mengikuti orang yang sholatnya sempurna. Sedangkan kita sholatnya kok qashar. Qashar itu diringkas. Sedangkan kita mengikuti orang yang sempurna, ini tidak boleh, tidak sah ya. Itu termasuk daripada syarat daripada sholat qashar. Maka pemirsa dimanapun Anda berada, tadi beberapa syarat qashar ini menjadi sebuah syarat bagi seseorang di dalam melaksanakan sholat qashar. Ya, ketika seseorang sholat qashar, ketika ada kalimat qashron, ya, niat saya sholat fardu duhur, ya, ada kalimat qashron. Qashron itu meringkas, ya, yang tadinya 4 menjadi 2. Ini menjadi salah satu rukhsah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad SAW adanya sholat jama dan sholat qashar. Mudah-mudahan senantiasa menjadikan sebagai pedoman bagi kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik di dalam melakukan ibadah sesuai dengan hukum syariat, yang mana ibadah tersebut sesuai dengan ilmu yang diajarkan oleh para alim ulama. Pemirsa, demikian penjelasan tentang sholat jama dan sholat qashar. Semoga sholat kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sholat yang khusyuk, sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.